batunya besar-besar. Waduh, nggak karu-karuan ini bentuk batunya. Masya Allah, seperti ini adalah jalan menuju sebuah pemukiman warga, teman-teman. Masya Allah, turunan curam dengan kondisi bebatuan yang sangat besar-besar, yang sangat melelahkan, teman-teman. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Nggak tahu itu tadi nyangkut apa bawahnya. Ini benar-benar tantangan berat untuk menuju sebuah desa, dan desa yang saya tuju ini desanya sangat besar, yang penghuninya cuma sedikit itu bukan. Ini tuh desanya sangat besar, warganya sangat banyak, tapi jalurnya seperti ini, teman-teman. Dan di sini ini kayaknya cukup rawan longsor ya, teman-teman. Seperti ini. Oh ya, ini kayaknya habis longsor ini, teman-teman. Masya Allah, ini di bawah jurang yang sangat dalam. Habis ada pohon besar yang tumbang. Ini langsung dipotong-potong ya, karena kalau nggak segera dievakuasi, bebatuan besar-besar kayak gini dan jalannya menurun, agak sedikit licin karena berair, teman-teman. Turunan yang sangat tajam. Turunan yang sangat tajam. Sorry, benar-benar kelelahan saya, teman-teman. Benar-benar melelahkan. Di tangan sampai ini harus hati-hati banget, kalau tidak ini jatuh di sini. Waduh, jatuh di batu-batuan ini, teman-teman. Nih, kaki harus sambil menapak karena sangat sulit. Belum mikirin pulangnya, baru berangkatnya aja sudah sesulit ini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, teman-teman. Nah, dalam video kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk menyusuri jalur ini, masuk ke dalam hutan yang sangat lebat untuk menuju sebuah pemukiman yang sangat terpencil, yang sangat susah untuk didatangi. Salah satu pemukiman paling sulit untuk dijangkau yang ada di ujung selatan Banyuwangi, teman-teman. Karena ini nanti kita harus menanjak ke atas bukit yang sangat tinggi dengan jalur yang benar-benar tidak mudah dilewati, karena jalurnya itu bebatuan yang cukup besar-besar sekali, teman-teman. Untuk lokasi lengkapnya vlog kali ini teman-teman bisa simak di deskripsi video ya, teman-teman. Nah, seperti ini jalurnya berbelok-belok. Kita sudah mulai berada di kawasan hutan, namun kita masih berada di jalur yang cukup enak. Ini kalau sampai lokasi jalurnya begini, bener-bener mantep sekali, teman-teman. Sayangnya ini nanti jalur yang sebagus ini nanti tidak sampai jauh, teman-teman. Nah, kayaknya ini sudah ujung-ujungnya aspal, teman-teman. Kita lihat ya, di depan sana itu ada pantai yang sangat keren, teman-teman. Pantai itu disebut dengan Teluk Hijau karena pantainya kalau dilihat dari sini warna airnya hijau ya, teman-teman. Bagus sekali. Kita atau saya masih akan naik ke atas bukit yang ada di atas ini, teman-teman. Kita akan naik ke atas bukit yang ada di atas ini. Di sini ada banyak warga karena di sini ini adalah kebanyak yang ke pantai Teluk Hijau, tapi saya nggak mau ke sana. Banyak anak-anak ini, anak-anak monyet maksudnya. Banyak anak-anak. Nah, kalau mau ke Teluk Hijau, ke pantai yang berwarna hijau tadi, ini, teman-teman. Di sini ke bawah nanti jalan kaki trekking beberapa ratus meter. Nah, kalau mau ke desa yang mau saya datangi, seperti ini jalurnya, teman-teman. Masya Allah, ini benar-benar tantangan berat untuk menuju sebuah desa, dan desa yang saya tuju ini desanya sangat besar dan desa yang sangat besar, teman-teman. Bukan desa terpencil, desa kecil yang penghuninya cuma sedikit itu bukan. Ini tuh desanya sangat besar, warganya sangat banyak, tapi jalurnya seperti ini, teman-teman. Oke, sebentar aku memastikan kawanku aman motornya. Nah, seperti ini. Ini Mas Gilang, di belakang ada Mas Andi. Aman ya? Aman? Oke, kawan saya aman motornya. Jadi ya seperti ini. Ini sepanjang jalan nanti akan seperti ini. Kita menaiki bukit yang saya tunjukkan dari bawah tadi, teman-teman. Dengan kondisi bebatuan yang Masya Allah. Kondisi bebatuannya seperti ini. Dan ini ada sekitar berapa ya? Waduh, nggak tahu saya. Yang penting, yang pasti cukup panjang perjalanannya. Tadi kata bapaknya yang jaga loket sekitar 1 jam sampai lokasi, teman-teman. Tapi ini nanti di sana itu ada beberapa lokasi yang mau saya datangi. Jadi kalau ke desa pertama mungkin nggak sampai 1 jam. Ini saya mau ke desa yang pertama dulu. Nanti di sana itu ada
3 desa. Satu desanya kecil, nggak begitu besar. Yang kedua desanya itu sangat besar sekali. Ada sekolahannya, ada masjidnya besar kayak gitu. Banyak warung dan pokoknya seperti desa pada umumnya, desa yang sangat besar. Nah, yang ketiga itu desa besar tapi yang sudah mulai ditinggalkan warganya, yang katanya hanya ada beberapa rumah teman-teman. Tapi fokus pertama saya adalah ke desa yang paling dekat dulu. Mungkin ya lebih sih, kalau 30 menit kayaknya lebih. Kita mau ke sana teman-teman, kita lihat seperti apa kondisi pemukiman warga di sana. Jadi jalur yang harus dilewati warga kalau mau pulang pergi ke kampungnya seperti ini ya teman-teman. Wih, bener-bener salut ya dengan warga yang tinggal di sini. Jalur seperti ini harus mereka lewati setiap hari kalau mau keluar masuk ke kampungnya. Ini Masya Allah, jalannya benar-benar batu yang sangat besar-besar teman-teman. Batu yang sangat besar-besar. Di sini sudah ada tiang listrik. Berarti kan sudah menunjukkan kalau memang di sini tuh ada kampung yang sangat besar. Ada tiang listrik dan di sebelah kanan saya ini langsung jurang teman-teman. Di sebelah kanan jurang. Wih, dan kontur tanahnya itu benar-benar tidak rata. Bukan hanya bebatuan yang besar-besar, tapi kontur tanahnya benar-benar tidak rata teman-teman. Di sini ada tulisan jagung bakar sambal terasi, hutan terbakar kita yang rugi. Oke. Nah, jagung bakar sambal terasi. Oke. Masya Allah teman-teman, kita harus melewati jalur yang seperti ini. Tak lihat lagi temanku, apakah masih aman. Ini soalnya saya biasanya kalau ngonten sendiri tuh nggak lihat apa-apa, nggak mikirin belakang. Ini yang di belakang harus ada yang dipikirin, jadi harus sering-sering nengok ke belakang nunggu kawannya, karena kawan saya di belakang ada 2. Oh, ini aman. Enwa Fendi aman wis aman Enwa Fendi. Oke. Aman. Kalau yang paling belakang sih aman karena motor lagi ada kuplingnya dan motornya juga tinggi, motor fiction, jadi aman. Ini yang paling dikhawatirkan yang tengah ini, makanya ditaruh tengah. Saya yang buka, saya yang paling depan, yang lihat jalan. Kawan saya yang motornya Matic besar di tengah, yang paling enak motor laki paling belakang. Masya Allah, kuat apa enggak ini motornya ini? Subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Kayak kuat kayak enggak ini motornya ini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat teman-teman, sepanjang jalan jalurnya seperti ini. Alhamdulillah, ini ada semen sedikit. Alhamdulillah sudah ada penyemenan sedikit. Ini mungkin karena tanjakannya ini yang sangat curam ya. Di sini jadi di semen. Di sini ada tanjakan yang sangat curam. Wih, ini kalau sepanjang jalan seperti ini benar-benar nikmat mana lagi yang kau dustakan ini. Karena hanya di tanjakan itu aja. Ya, sekarang kita kembali ke jalan yang seperti ini teman-teman. Masya Allah, benar-benar jalur yang tidak mudah untuk dilewati teman-teman. Subhanallah, ini tak lihat kan ya. Ngeri. Di sebelah kanan saya pas ini jurang yang sangat dalam teman-teman. Jurang-jurang ini asli jurang yang sangat dalam. Nah, seperti ini jalurnya menuju sebuah pemukiman yang sangat terpencil, melewati bukit. Jadi ini kita naik ke atas bukit, setelah itu kita harus menuruni bukit ini dengan kondisi perjalanan seperti ini sepanjang jalur teman-teman. Oke, saya memang harus sering-sering ngecek GoPro ya. Harus sering-sering ngecek GoPro karena kalau nggak dicek takutnya nanti nggak nge-record. Oke, tetap masih di jalur ini. Wow, jalurnya benar-benar rusak sekali. Ini kayaknya kalau pakai mobil bisa teman-teman. Kalau pakai mobil off-road yang rodanya besar kayak gitu bisa. Tapi kalau pakai mobil Avanza kayak gitu, wih, eman-eman ini teman-teman. Kayaknya sampai lokasi bisa-bisa nggak bisa balik ini teman-teman. Wow. Nah, seperti ini vegetasi alamnya masih sangat terjaga. Hutannya benar-benar sangat rimbun. Jangan tebang aku secara liar. Ada tulisannya di pohon besar, jangan tebang aku secara liar. Seperti ini ya jalurnya. Masya Allah, ini memang sengaja dikasih batu-batu kayak gini teman-teman. Karena apa? Karena kalau nggak dikasih batu begini, jalurnya ini dipastikan nggak bisa dilalui, terutama kalau hujan. Karena kalau tanah, sulit teman-teman. Kalau tanah itu sulit sekali. Ini bebatuan ini meskipun jalannya itu gerunjal kayak gini, tapi jauh lebih enak daripada daripada tanah teman-teman. Cuman sayangnya ini misalkan hujan, batunya agak licin teman-teman. Untungnya kita kesini, di sini
tidak hujan teman-teman, dan terlihat di sini kayaknya sudah cukup lama nggak hujan, jadi terlihat sangat kering sekali. Ada warga dari arah depan karena memang di sana ada pemukiman. Monggo, karena memang di sana ada pemukiman, ada warga melintas ke arah saya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau memang capek nanti istirahat dulu teman-teman. Kalau memang sangat melelahkan nanti kita istirahat dulu. Wow, jalannya mantul. Oke. Nah, ini saya berada di kawasan Sarongan teman-teman, desa Sarongan di Kecamatan Pesanggaran. Ini adalah Taman Nasional Meru Betiri yang merupakan hutan paling selatan di Banyuwangi, yang juga menjadi perbatasan antara Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember teman-teman. Jadi hutan ini atau Taman Nasional Meru Betiri ini terbagi dua kawasan ya teman-teman. Di kawasan utaranya milik Banyuwangi, di kawasan selatannya milik Jember atau masuk kawasan Bande Alit Jember teman-teman. Ini kita masih berada di kawasan Jembernya. Nanti kalau kita sampai lokasi sana itu ada bukit, sebelah bukit itu sudah kawasan Jember teman-teman. Subhanallah, Masya Allah, jalurnya sekarang tanjakan yang cukup curam dengan kondisi bebatuan yang seperti ini teman-teman. Ini bukan jalan teman-teman, ini batu yang ditata yang harus kita lewati. Mau tidak mau kita harus melewati jalur ini ya, karena memang ini jalurnya. Teman-teman lihat sendiri tadi ada warga yang lewat tadi ya, ngelewatinya jalur ini, nggak ada jalur lain. Ini kalau di semen sampai lokasi, enak ini teman-teman. Mungkin kalau di semen sampai lokasi mungkin akan banyak yang kesini teman-teman. Mungkin akan banyak yang kesini karena di sini juga ada pantai yang sangat bagus, namanya Pantai Sukomade. Sangat bagus sekali pantainya, bahkan kalau nggak salah itu di sana ada hotelnya. Cuman karena memang aksesnya menuju ke sana sangat sulit, jadi tidak begitu banyak yang datang ke sana teman-teman. Oke, kita masih terus menyusuri jalur ini. Wow, masih terus menyusuri jalur ini. Jalannya bebatuan yang cukup ya teman-teman bisa melihat sendiri, tidak perlu dijelaskan juga, teman-teman tahu bagaimana rasanya saya nyetir di sini teman-teman. Benar-benar sangat melelahkan sekali teman-teman. Ini benar-benar sangat melelahkan sekali. Subhanallah, untungnya tidak hujan, untungnya tidak hujan. Nah ini terlihat ya teman-teman, di sini ada tiang listrik. Ada tiang listrik dan ini kabelnya ngelolor ke bawah ini. Ada tiang listrik. Bener-bener jalurnya tidak rata, jeglong-jeglong. Wow, kanan kiri ini hutan yang sangat lebat. Di sebelah kiri jurang, di sebelah kanan tebing atau dataran yang lebih tinggi. Jadi kalau jangan sampai cuman seandainya di sini tuh longsor, warga bener-bener akses keluar masuk kampungnya itu bener-bener tidak bisa teman-teman, karena memang ini jalan satu-satunya. Sejelek ini sudah jalan paling bagus teman-teman, satu-satunya jalan yang harus dilewati untuk menuju kampung yang mau saya datangi ini. Wow, benar-benar sangat melelahkan. Sebentar aku tak berhenti di sini sebentar karena di sini agak sedikit enak jalannya teman-teman. Wow, mungkin di sini agak becek ya. Kalau di belakang tadi sangat sangat kering. Di sini agak becek. Oke, tak lihat dulu kawanku. Oke, kita melanjutkan perjalanan. Kawanku sudah terlihat. Nah, kita melanjutkan perjalanan. Wow, teman-teman bisa melihat. Di sini ada kabel yang sangat besar. Kabelnya kok gini ya, nelewer ke bawah gini ya. Dan di sini ini kayaknya cukup rawan longsor ya teman-teman. Seperti ini. Ini kayaknya habis longsor ya teman-teman. Masya Allah. Ini di bawah jurang yang sangat dalam. Ini kelihatannya bekas longsoran seperti ini. Jurang yang sangat dalam. Bahkan kita berada di atas-atasnya pohon seperti itu. Wow, di sana itu lautan yang sangat luas sekali teman-teman. Wow, keren sekali. Keren banget teman-teman. Perjalanan masih menanjak terus. Ini sekarang agak menurun jalannya. Sudah agak menurun sedikit. Sudah agak menurun. Cukup enak ini. Alhamdulillah, seandainya jalannya itu semua kayak gini ya. Enak teman-teman. Sayangnya jalan yang tidak bebatuan besar itu sedikit. Jalan tanahnya itu sedikit. Kebuahnya kan memang jalan bebatuan besar-besar. Oke, ini nampaknya kita sudah mulai menuruni bukit teman-teman. Sudah mulai menuruni bukit. Ini adalah salah satu
kampung paling sulit untuk didatangi teman-teman. Menurut saya ini adalah salah satu kampung yang paling sulit didatangi, karena saya sudah sering ngonten ke beberapa lokasi terpencil, dan ini menurut saya salah satunya yang paling sulit didatangi. Meskipun jalurnya lebar, tapi ini perjalanannya sangat jauh dengan kondisi seperti ini teman-teman. Alhamdulillah di sini agak sedikit enak, tidak batuan besar-besar tadi, agak sedikit basah ya. Di sini agak basah tanahnya. Wah, alhamdulillah. Kalau di sini kayaknya tanahnya agak bercampur pasir teman-teman. Tanahnya agak berpasir, jadi tidak begitu banyak diberi bebatuan. Meskipun hujan kayaknya cukup aman ini teman-teman. Kita melintas di hutan, hawanya cukup dingin. Perjalanan kita menuruni bukit yang sangat tinggi ini teman-teman, di kawasan Taman Nasional Meru Betiri di sisi Banyuwangi teman-teman. Wih, jalannya basah di sini teman-teman. Jalannya basah, wow, cukup licin, tapi tidak yang belekuk atau belegong gitu teman-teman. Tidak yang sampai berkubang dalam gitu. Cukup enak, masih cukup enak, alhamdulillah masih cukup enak ini. Wow, hutan yang sangat luas, perjalanan yang sangat panjang. Sepanjang jalan saya masuk ini tadi, dari start video mulai masuk ke dalam hutan sampai ke sini tadi baru berpapasan dengan satu kendaraan motor teman-teman, dan belum ada lagi yang berpapasan. Maksudnya belum ada yang ke arah keluar dari kedatangan saya ini tadi. Oke, nah ya lihat ya, sudah ada kabel listrik, tapi kok kabelnya nggak karu-karuan gini ya bentuknya, ngelewer ke sana kemari. Bahkan ini tiang listriknya kok sudah patah, tiang listriknya sudah tumbang. Sekarang kabelnya ditalikan di ini pohon ini teman-teman. Ini tiang listriknya di sini sudah tumbang. Oh, kayaknya mungkin kena ketumbangan pohon ini ya, ketumbangan, keambrukan kayu, jadi ikut tumbang. Alhamdulillah jalurnya di sini jauh lebih enak teman-teman. Subhanallah, dingin sekali. Matahari tidak begitu masuk di sisi sini, tidak begitu masuk, jadi cukup dingin dan cukup enak sekali teman-teman. Wow, ada anak monyet lagi teman-teman. Wow, ada anak monyet. Wow, ada kawanan monyet. Halo monyet. Halo. Oh, lari. Ada monyet lagi, karena memang di kawasan hutan ya, sering bertemu dengan monyet. Wow, itu teman-teman di atas kabel monyet lagi. Halo, garuk-garuk ini. Wow, benar-benar luar biasa warga yang tinggal di kawasan ini. Jalurnya sih lebar, jalannya jelas dan tidak berbelok-belok. Maksudnya tidak banyak belokan-belokan yang membuat kita nyasar gitu, nggak ada. Cuman satu jalur ini, tapi ya kayak gini jalurnya. Oke, nampaknya kita harus istirahat sebentar apa gimana ini ya, sambil nunggu kawan saya. Oke, nanti kalau tempatnya agak enak, longgar, kita coba berhenti sebentar teman-teman. Ini kalau dilihat jalurnya masih menanjak lagi ternyata. Tak kira sudah mulai menuruni bukit, ternyata kita masih menanjak lagi. Aku mau berhenti sejenak di sini sambil nunggu kawanku yang di belakang. Wow, kelihatan ya, lautnya dari sini kelihatan. Oke, berhenti sejenak teman-teman sambil nunggu kawan yang di belakang. Ini kawanku yang dua sudah ada di depan. Mas Andi Wafe pakai motor Vixen sudah berada di paling depan jauh. Terus ini Mas Gilang baru aja melintas di depanku, dan sekarang aku bergantian di posisi paling belakang teman-teman. Jadi aku di paling belakang ini. Jadi kalau teman-teman melihat di depan ada pengendara motor ya, ini kawan-kawanku sendiri. Nah itu kelihatan ya, ada Mas Gilang. Oke, alhamdulillah di sini jalannya jauh lebih enak daripada yang di belakang tadi teman-teman. Di sini benar-benar jauh lebih enak. Alhamdulillahirobbilalamin, sudah tidak bebatuan besar-besar tadi. Alhamdulillah cukup enak ini. Masya Allah, mantap. Wih, di depan ini banyak pepohonan yang sangat besar-besar dan sangat tinggi sekali. Ini beberapa pohon sudah tumbang dan sudah dipotong-potong, sudah dievakuasi ke pinggir biar tidak menghalangi jalur kendaraan teman-teman. Itu ada Mas Gilang di depan saya tepat. Nampaknya ini sudah benar-benar mulai menuruni bukit teman-teman. Perjalanan kita nampaknya ini sudah mulai menuruni bukit. Subhanallah, mantap. Jalurnya sangat mantap sekali. Kita mulai menuruni bukit. Wow, jalannya benar-benar bergelombang kayak gini ya. Wih, jalannya bergelombang. Wow, jalannya bergelombang, cukup lebar. Tadi waktu saya berhenti, ada mobil jeep lewat teman-teman. Ada mobil jeep lewat dari arah depan saya atau ke arah kedatangan saya. Ada mobil jeep dan ternyata bawa turis orang asing
Oh, berarti ada juga turis yang kesini ya teman-teman, pakai mobil jeep. Tapi karena kalau pakai mobil minibus kayak Avanza atau apalagi sedan kayak gitu, wih ampun teman-teman, kayaknya bener-bener nggak bisa. Ya bisa sih, tapi ya nyangkut-nyangkut nanti teman-teman, jadi sayang sama mobilnya. Oke, ini perjalanan kita menurun cukup curam teman-teman. Menurunnya cukup curam ini. Mantap, turunan curam ini teman-teman. Wow, turunannya cukup curam sekali. Nah, alhamdulillah masih cukup enak. Ini turunan terus, menurun curam. Menurun curam. Sekarang jam berapa ini? Sekarang jam 10 pagi dan ini hari Jumat. Jadi nanti kita mau Jumatan di desa besar yang ada di ujungnya jalur ini. Nanti ada desa yang sangat besar, tapi desa yang kedua, ini desa yang pertama ini desanya cukup kecil, mungkin hanya ada musola saja di sana. Ini kita mau ke desa yang pertama dulu, ke desa yang kecil dulu. Nanti setelah itu kita ke desa yang kedua. Ini nanti kalau sudah melewati bukit ini, kita akan berada di jalur yang cukup enak teman-teman. Maksudnya sudah tidak bebatu-batuan teman-teman. Jadi bebatu-batuannya ini memang masih di kawasan bukit ini, terutama waktu jalannya nanjak banget sama turun banget ini teman-teman. Mungkin karena memang biar enak ya kalau musim hujan juga, jadi banyak diberi batu-batu kayak gini. Nanti kalau sudah turun dan di jalan yang landai setelah melewati bukit ini, seingat saya jalannya itu sudah jauh lebih enak, tanah berpasir kayak gitu teman-teman. Nah ini yang tadi saya ceritakan, ada jeep yang lewat sini teman-teman. Biasanya ini jeepnya bawa wisatawan kayaknya. Oke, saya berhenti dulu. Oh iya, ini jeepnya bawa wisatawan ini. Oke, nah ini banyak wisatawannya, banyak wisatawan Asia. Nggak tahu orang Cina atau orang Korea seperti itu teman-teman. Mereka pada kemana ya? Oke, apa mereka mau lihat pemukiman atau lihat apa ya? Yang pasti ini jalurnya benar-benar luar biasa. Subhanallah, subhanallah, jalan yang sangat jelek sekali. Perjalanan menuruni bukit sekarang teman-teman. Kawan saya sudah tidak terlihat karena ya jalurnya cukup enak, jalurnya turunan curam, jadi ini nggak pakai gas sekarang, cuman ngerem aja teman-teman. Wow. Ini benar-benar perjalanan yang sangat panjang menuju sebuah pemukiman yang sangat terpencil yang ada di ujungnya jalur ini nanti. Seperti apa kita lihat. Ada lagi mobil ini, jeep lagi. Rombongan banyak ternyata ini. Rombongannya cukup banyak ternyata. Ada mobil jeep lagi. Wow, masih menuruni jalur ini tidak mudah jalurnya. Kalau pakai jeep kayaknya enak ya teman-teman. Kalau pakai jeep kayaknya enak, tinggal duduk, ada yang nyetirin kayak gitu. Kalau pakai motor luar biasa. Wow, di depan ini sekarang turunannya sangat curam dengan bebatuan yang sangat besar-besar. Pokoknya kalau tanjakan atau turunan curam, jalannya itu bebatuan kayak gini teman-teman. Jalurnya bebatuan besar-besar. Ini memang sengaja batunya ditata teman-teman. Sengaja batunya ditata kayak gini. Ini karena kalau ini tanah, waduh, bisa-bisa roda kendaraan ini nancep, tidak bisa keluar teman-teman. Wow, cukup sepi di depan sekarang. Kawan saya juga sudah tidak terlihat. Oke, perjalanan kita menurun terus, masih terus menuruni bukit yang sangat tinggi dengan kondisi jalan yang benar-benar tidak mudah ini. Wow, ini habis ada pohon besar yang tumbang. Ini langsung dipotong-potong ya, karena kalau nggak segera dievakuasi, tumbang kayak gini. Ya dipastikan jalur ini terisolir teman-teman. Desanya terisolir kalau sampai ada pohon tumbang tidak segera dibersihkan, ya terisolir, tidak bisa dilewati. Karena memang ini jalan satu-satunya, memang hanya jalur ini, nggak ada jalur lain. Ini sudah jalan satu-satunya, sudah paling bagus ini. Wow, cukup banyak jeep, masih ada terus. Masih ada lagi jeep. Wow, masih ada lagi jeep. Banyak juga ya pengunjungnya ke sini. Nggak tahu itu mereka dari mana. Wow, masih ada lagi. Wow, masih ada lagi pengunjung bermotor, bermobil. Kalau kita ini kayak motor teman-teman. Itu kawan saya kelihatan.
Wow. Luar biasa. Jalur yang benar-benar luar biasa. Wow. 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 Subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Jalannya semakin kesini semakin kesini semakin kesana. Benar-benar sangat melelahkan perjalanan di sini teman-teman. Yang bikin lelah itu di tangan teman-teman. Benar-benar harus menahan karena ini jalannya turun. Harus menahan goncangan kayak gini. Ini jangan sampai kendala terjadi pada motor di sini teman-teman. Kalau terjadi kendala, masya Allah, jangan sampai terjadi kendala dengan kendaraan di sini. Makanya kalau mau ngonten ke tempat seperti ini, benar-benar kendaraan harus dipersiapkan dengan baik ya teman-teman. Jangan sampai ada kendala. Kalau ada kendala di sini, waduh, repot ini teman-teman. Karena ini jalurnya sangat panjang, sangat sulit dan sangat melelahkan. Ini kalau harus mendorong motor dari bawah naik ke atas, waduh, ini kayak naik gunung teman-teman, kayak naik gunung ini, kayak naik gunung. Dan juga, waduh, jangan sampai ya, astagfirullahaladzim, jangan sampai. Oke, untungnya kan saya bertiga, tidak sendirian. Jadi kalau ada apa-apa, ada teman yang bisa dimintai pertolongan teman-teman. Karena ini lokasinya sangat jauh, jadi kalau begini enak teman-teman, ada kawannya teman-teman. Wow, ini di sini juga baru di apa ini, batu ditaruh di sini. Ini kayaknya mau diperbarui kayak gitu, batu-batunya baru didatangkan. Belum sempat ditata mungkin ya. Wow, di sini jalurnya sedikit basah dan masih turunan curam. Masya Allah, ini nampaknya jalurnya paling sulit ini teman-teman. Wow, bebatuan besar-besar kayak gini dan jalannya menurun, agak sedikit licin karena berair teman-teman. Wow, ini sangat sulit. Ini sangat sulit teman-teman. Ini benar-benar sangat sulit. Benar-benar sangat sulit ini. Wow, subhanallah. Bayangkan kalau menjadi warga sini, betapa sulitnya mereka keluar masuk ya teman-teman ya. Wow, turunannya sangat tajam, kondisi jalurnya sangat sulit. Wow, ini baru berangkatnya, kita belum mikirin pulangnya nanti seperti apa. Kita belum mikirin nanti masih ada jalur ini untuk pulang. Nanti kita naik melewati jalur ini. Wow, ini sekarang menurun, baru berangkatnya, sulitnya sudah seperti ini sampai selelah ini. Wow, sangat melelahkan, belum mikirin pulangnya teman-teman. Wow, hutan yang sangat rimbun teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya mau diam sejenak. Teman-teman bisa menikmati keindahan alam di sini tanpa suara saya teman-teman. Turunan yang sangat tajam. Wow, turunan yang sangat tajam. Sorry, benar-benar kelelahan saya teman-teman. Benar-benar melelahkan. Di tangan sampai pegel semua. Wow, 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 wow. Aduh. Udih, masya Allah. Wow. Aduh. Wih, lihat ada tanaman merambat kayak gini juga. Masya Allah, ini benar-benar sangat melelahkan teman-teman. Benar-benar sangat melelahkan. Jalurnya benar-benar luar biasa rusaknya. Bukan rusak sih, memang dikasih batu-batu ini. Bukan rusak, memang belum pernah dibagusin. Bukan rusak, memang belum pernah diaspal ini.
Wah, memang sengaja dikasih batu kayak gini, memang batunya besar-besar. Waduh, nggak karu-karuan ini bentuk batunya. Masya Allah, seperti ini adalah jalan menuju sebuah pemukiman warga, teman-teman. Masya Allah, turunan curam dengan kondisi bebatuan yang sangat besar-besar, yang sangat melelahkan, teman-teman. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Nggak tahu itu tadi nyangkut apa bawahnya. Bunyinya sangat kenceng sekali. Wow, ini harus hati-hati banget, kalau tidak ini jatuh di sini. Waduh, jatuh di batu-batuan ini, teman-teman. Nih, kaki harus sambil menapak karena sangat sulit. Belum mikirin pulangnya, baru berangkatnya aja sudah sesulit ini, teman-teman. Wow, ini belum ada setengah perjalanan ini. Ya masih sekitar setengah perjalanan menuju lokasi tujuan akhir saya, masih baru setengah perjalanan ini. Karena habis ini setelah menuruni bukit ini kita masih ada jalur panjang, dataran yang landai gitu, teman-teman. Bukan tanjakan atau turunan lagi setelah menuruni bukit ini. Jadi desanya itu memang tertutup bukit. Jadi terhalang bukit. Jadi kalau mau ke desa tersebut harus melewati bukit yang seperti ini jalannya. Nah, di sini ada pos penjagaan karena memang ini kita sekarang melewati kawasan perkebunan ya. Jadi ada pos penjagaannya di sini. Oke, alhamdulillah. Jalurnya kayak gini, kayaknya setelah pos ini nanti jalurnya cukup enak, teman-teman. Setelah pos ini nanti jalurnya cukup enak. Ini ada kawan-kawan saya sudah pada berhenti beristirahat di pos ini. Wow. Kawan-kawan saya nampaknya berhenti di pos ini. Wih. Duh. Oke. Nah, ini kawan-kawan saya ada di sini. Piye leren sik? Aduh, kosel sih. Waduh. Siapa? Pripun, Pak? Oh, nggih, siap. Isi buku tamu. Ngapunten. Di sini nggih. Iya. Tanggal berapa ya, Pak, sekarang? Oh, tanggal 2. Nggih, terima kasih. Oh, jenengan jaga di sini ya, Pak? Iya. Oh. Nggih. Ini masih berapa jauh, Pak? 5 kilo ya. Tapi jalannya masih kayak gini juga? Enggak, yang menurun tinggal sekitar 800 meter. Yang menurun tinggal 800 meter. Habis itu datar nggih. Enak nggih, alhamdulillah. Wah, jalannya Masya Allah. Cuma enggak kayak di atas lah. Yang di atas, subhanallah. Iya. Apalagi yang bawah ini. Nggih. Yang tinggal 800 meter ini. Tambah lebih sulit. Oh, lebih sulit. Ini paling sulit habis ini berarti. Iya. Oh, tapi setelah itu nanti landai wis nggih. Nggak batu-batuan gitu. Kalau jenengan asli di mana, Pak? Di sini memang? Saya Sukamadi. Oh, berarti di desa sana jenengan? Oh, nggih. Rencana nanti juga mau kalau Jumatan ke sana. Terima kasih, Pak. Oke, teman-teman, ini saya disuruh duluan lagi. Jadi saya duluan lagi, gantian jadinya. Kadang duluan, kadang di belakang kayak gitu ya. Oke, sekarang jalannya sangat menurun curam dan kata bapaknya yang jaga tadi, ini jalur yang paling sulit, sekitar 800 meter, teman-teman. Sekitar 800 meter. Ini yang paling sulit dilewati di sini, teman-teman. Nah, ini jalannya turunan curam dan bebatuan besar-besar yang sangat sulit untuk dilewati. Wow, ya bener, jalannya turunan curam dan ini batunya Masya Allah, batu besar-besar, teman-teman. Turunannya sangat curam, batunya sangat besar-besar seperti ini ya, teman-teman. Wow. Jadi teman-teman bisa membayangkan kalau menjadi warga di sini seperti apa rasanya, teman-teman. Seperti apa rasanya menjadi warga di sini. Oke. Waduh. Nah, kita masih terus menyusuri jalur ini. Katanya setelah turunan ini, habis ini jalannya datar cukup enak, teman-teman. Karena ini masih jalan turunan, jadinya masih banyak batu. Kalau di jalan datar memang tidak begitu berbatu-batu, teman-teman. Tapi jalannya tanah berpasir kayak gitu. Nah, seperti ini ya. Kalau sekarang sudah bukan hutan kayak di atas tadi ya, teman-teman. Di sini sudah bukan hutan, tapi di sini kita berada di kawasan perkebunan. Tadi tak baca namanya PT Perkebunan Sukamadi ya. Di sini perkebunan dikelola perusahaan jadinya ya. Jadi ini kanan kirinya ini kebun karet ya, teman-teman. Ini karet ya, kalau nggak salah karet ini. Ini karet, teman-teman.
perkebunan karet seperti ini. Wow, jalannya Masya Allah, Subhanallah. Wih, batu-batu kayak gini dengan kontur jalan yang menurun curam teman-teman. Dengan batu yang besar-besar dengan kontur jalan yang menurun curam. Masya Allah, Masya Allah. Belum mikirin pulangnya nanti nanjak. Kira-kira seperti apa sulitnya? Ini turun kayak gini sulitnya, nanti kalau nanjak bagaimana sulitnya untuk meninggalkan lokasi ini. Aduh. Tapi untungnya di dalam desa ini, di desa yang kita datangin nanti sudah ada sekolahan teman-teman, sudah ada sekolahan. Seingat saya juga sudah ada puskesmasnya kayak gitu, karena ini memang kampungnya kampung yang sangat besar teman-teman, kampung yang sangat besar. Hanya aja memang jalurnya untuk ke sana itu memang kayak gini teman-teman. Sebenarnya ini kampungnya sangat besar, hanya saja jalurnya memang seperti ini. Wow, nah ini teman-teman, di depan saya adalah desa pertama yang saya lewati teman-teman. Ini adalah desa pertama, ini sudah desa pertama. Nah, ini adalah tujuan pertama saya adalah di desa ini. Kita lihat desa ini seperti apa. Kalau ini sih kelihatannya desanya tidak begitu besar ya teman-teman. Di sini desanya tidak begitu besar. Kita istirahat di sini sebentar. Setelah itu nanti kita melanjutkan video berikutnya ke desa selanjutnya teman-teman. Ini adalah tujuan pertama saya. Ini adalah desa yang cukup kecil. Wow, ada jembatannya seperti ini. Oh, bisa lewat bawah, tapi ini kita melewati jembatan ini. Nah, seperti ini. Setelah perjalanan yang cukup sulit tadi, saya bertemu sebuah desa kecil di sini teman-teman. Tidak tahu ya, ini ada berapa kepala keluarga di sini. Ayo coba kita berkeliling desa ini, kita lihat teman-teman. Sepi sekali, desanya sepi sekali. Nah ini 1, 2, 3. Oke, hanya ini desanya. Wow, ini desanya 3, 4. Ini memang kayak rumah apa ya? Rumahnya sama semua. Seperti ini. Ada yang sudah rusak juga rumahnya teman-teman. Wow. Oke, hanya ini ternyata desanya. Wow. Ya, hanya ini rumah-rumah warga di sini. Hanya ini, dan kalau ke sana sudah habis teman-teman. Sudah habis. Hanya ini desanya. Pak, ngapunten anu nyuting. Ajenge teng Sukamade kok ngelewat iki. Masih di sana masih banyak Pak rumah-rumahnya. Ngapunten nggih. Masih banyak nggih. Nah, niki daerah napa Pak namanya? Sumber Suko. Sumber Suko nggih. Kalau Sukamade masih 4 kilo. 4 kilo lagi. Iya. Rumahnya ini kok, maksudnya kok di sini tuh Pak? Kok jauh dari Iya, perkebunan gitu. perkebunan gitu? Berarti yang di sini itu Perkebunan. kerja di perkebunan, Iya. karyawan perkebunan Iya. gitu. Nggih. Punya PT LDU gitu. Berarti rumahnya itu dari Perkebunan. perkebunan. Gitu. Ada berapa kakak Pak di sini? Ada 20 lebih ya. 20 lebih nggih. Iya. Gitu. Kalau aslinya jenengan? Asli saya di Sukamade di Suko. sini, ya. Memang sudah Ya. lahir di sini nggih? Iya, lahir di sini saya. Nggih. Tapi banyak yang sudah rumahnya nggak ada, Iya, yang pindah gitu. pindah. Iya. Berarti dulu di sini rame. Rame dulu di sini. Dulu rame. Iya. Kalau dulu ada berapa? 50. Ada sekitar 50. Iya, 50 kakak di sini. Di sini rumah gitu. Ada 50 rumah. Iya.
Terus kalau belanja gitu kemana Pak di sini? Di belanja ya di Sarongan gitu. Di Sarongan. Di Sarongan di Persanggaran gitu. Ya, Kalau- belanja ke kalau- pasar gitu. Kalau ke pasar berarti kan harus lewat bukit ini tadi. Iya, Jalan kayak gitu tadi. iya. Subhanallah. Itu biasanya berapa hari sekali kalau keluar ke? Yang taksi ada hari itu. Oh, ada taksi. Iya, ada. Taksinya? Di Sukamade gitu. Oh, enggak, maksudnya bapaknya ikut naik taksi ke luar gitu. Iya, ikut. Apa jeep gitu Pak? Bukan truk itu, Pak. Oh, pakai truk. Pakai truk itu. Setiap hari itu keluar. Ada. Oh, gitu nggih, nggih. Kalau sekolah Di sekolah Sukamade. di Sukomade nggih. Iya. Oh, nggih, nggih. Listrik juga sudah ada Pak nggih. Ada sudah. Tapi kalau ini masjid nama musola Pak? Masjid itu, Pak. Berat. Iya. Kalau nanti dipakai Jumatan juga di sini. Tidak ada Sukamade ada. Oh, kalau Jumatannya di sana di Iya. desa yang lebih besar. Iya, ini besar. Masih berapa Pak jaraknya? 4 kilo. 4 kilo. Iya. Oh, masih lumayan. Jadi seperti ini desanya. Desanya seperti ini. Wow. Inilah desa yang kita datangi. Oh. Ini beberapa rumah memang sudah tidak ditempati karena katanya kemarin sebelumnya ada 50 rumah tapi sudah banyak yang pindah. Oke. Masuk. Masuk wes. Sak sepatu wes. Sak sepatunya, silakan masuk. Piro? 3. Oke. Pak, ngedul. Udah dulu, panas. Bu, saya minta izin nerbangin drone di sini boleh nggak Bu? Boleh, boleh. Izin nggih. Ya. Oke teman-teman, ini ada pemukiman yang sangat keren. Terlihat bangunannya sudah cukup tua, mirip dengan bangunan peninggalan Belanda seperti itu teman-teman. Mirip dengan bangunan peninggalan Belanda. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah dalam menjelaskan. Sekarang saya mau ke desa yang sangat besar. Di jalur ini masih ada desa yang sangat besar. Dan di sana itu seperti pusatnya kawasan ini teman-teman. Desanya besar, ada sekolahan, ada puskesmas pembantu seperti itu. Kita lihat nanti ya di video selanjutnya seperti apa desanya. Desa terpencil namun dengan fasilitas yang cukup lengkap meskipun jalurnya bisa dikatakan sangat sulit untuk dilewati. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah dalam menjelaskan, itu kawan-kawan saya ada di sana. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Monggo kalau ada request bisa ditulis, saya harus ngonten kemana. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.